Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Saya dengan NIM 2007010263. Saya adalah saya mahasiswa dari kelas 3F Psikologi. Tujuan dari video ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dari psikologi perkembangan dewasa dan lansia. PowerPoint ini saya kutip dari makalah psikologi yang saya buat berjudul Olahraga di Kalangan Lansia. Baik, pertama kita harus tahu dulu lansia. Lansia adalah sebuah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam umur dan fungsi. Banyak sekali versi-versi di luar sana yang mendefinisikan tentang lansia itu tersebut. Menurut Derajus Masdani, beliau adalah psikologi Universitas Indonesia. Dalam lansia terdapat 4 fase. Kelompok lansia dini 55 tahun sampai 64 tahun merupakan kelompok yang baru masuk lansia. Kedua adalah kelompok lansia dengan rata-rata usia 65 tahun ke atas. Dan yang terakhir adalah kelompok lansia risiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. Nah, dari lansia itu sendiri memiliki ciri-ciri yang sangat menonjol. Dari penurunan fungsi indera, baik penglihatan, penciuman, mengecap, rasa, pendengaran, dan juga sistem pencernaan di dalam tubuh seseorang yang dikatakan lansia itu biasanya mengalami penurunan. Dan juga dalam urusan reproduksi, lansia mengalami penurunan. Sekarang, apa sih manfaat dari olahraga di kalangan lansia? Manfaat olahraga pada lansia yaitu memperpanjang usia, menyehatkan jantung, otot, dan tulang, dan membuat lansia lebih mandiri, mencegah obesitas, mengurangi kecemasan dan depresi, dan memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kemudian, para lansia untuk olahraga itu disarankan tetap aktif bergerak dan rutin berolahraga setidaknya 150 menit per minggu, atau minimal 30 menit setiap harinya. Ada banyak pilihan olahraga bagi para lansia, diantaranya itu kayak jalan kaki, senam aerobik, senam lansia, bersepeda, berenang. Ada juga jenis-jenis olahraga untuk lansia. Aktivitas fisik yang membuat untuk kesehatan lansia sebaiknya memenuhi kriteria FITT, yaitu frekuensi, intensity, time atau waktu, dan tipenya. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam frekuensinya. Frekuensi untuk olahraga lansia adalah seperti seberapa sering aktivitas yang dilakukan dalam per hari maupun per minggu. Intensitasnya itu seberapa keras suatu aktivitas tersebut menjadi intensitas yang rendah, tinggi, ataupun sedang. Yang ketiga adalah time atau waktu, yaitu mengacu pada durasi ketika lansia tersebut menjalankan olahraganya. Dan yang terakhir adalah tipe atau jenisnya, jenis-jenis aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, jenis-jenis aktivitas fisik pada lansia menurut Katie pada 2002 meliputi latihan aerobik, penguatan otot, fleksibel, dan latihan keseimbangan. Seberapa banyak satu latihan dilakukan tergantung dalam tujuan individu, apakah untuk kemandirian, kesehatan, kebugaran, atau untuk perbaikan kinerja. Latihan aerobik. Lansia direkomendasikan melakukan aktivitas fisik setidaknya dalam 30 menit. Nah, contohnya adalah berjalan, berkebun, melakukan pekerjaan rumah, dan naik turun tangga. Adapun penguatan otot itu biasanya untuk membentuk kekuatan yang menahan beban, menggerakkan, dan misalnya kayak melawan gravitasi seperti gerakan yang berdiri dari kursi, ditahan beberapa detik. Contoh kegiatannya itu kayak para lansia coba untuk berdiri dari kursi, ditahan selama beberapa detik, dan terus berulang melakukan aktivitas tersebut. Ada juga latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Latihan ini untuk melibatkan
atau menguatkan sendi-sendi utama pada lansia yang sudah mengalami penurunan, seperti panggul, punggung, bahu, lutut, dan leher. Latihan fleksibilitas disarankan dilakukan pada hari-hari dilakukan latihan aerobik dan penguatan otot 2-3 hari per minggu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena terbentur waktu, jadi terkesan terburu-buru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.